Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Makan semuanya ini? Ada yang sudah dan belum ya? Cuma, tapi keren sekali ya. Kenapa? Dan, gimana? Pada hari ini kita akan belajar mengenai sholat. Siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Itu sudah. Kira-kira Allah mau dari sholat itu? Enggak, Pak. Tapi ada sholat aja. Iya, Pak. Karena tujuan dari pembelajaran kita ialah nanti supaya peserta didik memahami pengertian dan kedudukan sholat sebagai tiang agama. Peserta didik juga mampu nanti menjelaskan hukum kewajiban sholat berdasarkan hadis. Dan peserta didik mampu memperhatikan tata cara sholat dengan benar sesuai dengan ketentuan fikih. Baik, kita masuk kepada sebelum kita masuk pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Bapak tunjuk ya. Pada 12 mungkin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mulai. Selanjutnya kita memulai dengan lantunan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dulu ya. Ambika hadir Pak. Yuda Setiawan, Raihan Wahyu Ramadan. Baik, hadir semua yang banyak. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita. Tadi sudah mengatakan anak-anak ini sudah sholat subuh semua ya. Nah, tapi belum tahu apa sebenarnya arti dari sholat itu. Sholat itu adalah
tiang agama. Dan makna sholat secara bahasa doa, dan berarti doa. Dan juga yang berkata doa doa kepada mereka. Secara istilah, sholat itu kata itu menjadi terdiri, pemufrad itu ditaslimi, yaitu segala sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ibadah itu terdiri dari ucapan, gerakan, dan itu sesuai dengan syarat dan rukun dari syariat Islam. Selanjutnya yaitu fondasi bagi sholat atau dalil untuk kita melaksanakan sholat. Ada di surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, ini salah satu dalil yang mewajibkan kita untuk sholat. Jadi itu tadi salah satu tujuan dari belajar kita supaya peserta didik dapat mengetahui dalil daripada tentang sholat. Dan adapun hadisnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sholat yang artinya itu sholat adalah tiang agama. Jadi dari Al-Quran dan hadis ini menjadi dasar utama bahwa kewajiban dan keutamaan dalam sholat. Selanjutnya tentang syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu ada 5. Syarat sahnya ada 6. Berapa syarat wajibnya? 5 syarat sah. Ada yang tahu yang 5 itu? Syarat wajib itu? Nah, coba anda coba dulu. Agama Islam, Satu, sehat, adil, juga tidak hadas dan nifas untuk perempuan. Jangan sampai dakwah Islam kepadanya. nah, maksud dari berapa syarat ini? Anda dari Al-Bukhari tahu apa maksudnya dari berakal sehat? Apa? Tidak gila, Pak. Gila. Kalau adik Anda menikah, tahu apa maksudnya paling itu? Seseorang yang sudah dewasa. Sudah dewasa. Ya, Pak. Kalau laki-laki itu ditandai dengan dewasa, Pak. Perempuan ditandai dengan baik. Terus tidak sampai istilah dakwah Islam kepadanya, apa maksudnya? Anda lihat. Tahu? Tahu. Ya, dia itu telah belajar, telah diajarkan oleh gurunya tentang kewajiban sholat. Kalau misalnya dia diutar-utar sendiri dan para orang itu tidak diwajibkan. Dan syarat sahnya itu ada berapa tadi Al-Bukhari? Syarat sahnya ada, Pak. Nah, itu kan yang 6 itu. Suci dari hadas, Pak, sama dari najis. Nah, kedua, Suci badan, Pak, pakai di tempat. dari najis. Dari najis. Tiga, Aurat, Pak. empat, Masuk ke sekolah. 5. Rumah kiblat. Lalu kita gimana? Pak, Pak. Keenam. Mengetahui cara sholat, Pak. Itu dia tadi syarat wajib dan syarat sah. Baik, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak, apa yang dimaksud dengan cara sah sholat? Apa yang dimaksud dengan syarat sah sholat? Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Jadi syarat sah sholat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar sholat seseorang itu dianggap benar dan diterima secara hukum fikih. Nah,
Misalnya jika salah satu syarat yang enam ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Itu dia. Baik, kita lanjut. Rukun sholat. Berapa rukun sholat anak-anak? 13 Pak. 13. Yang pertama, niat. Dan tahu kan niat sholat fardu yang 5 itu? Coba Anda lagi pari sebutkan dulu niat sholat fardu zuhur. Sholli fardu zuhri arba'a raka'atin bisabdillahi adalah mulai ta'ala. Terus. Rukun sholat yang kedua itu berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, maka kita duduk. Kalau tidak duduk, kalau nggak bisa lagi duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, mati. Syarat dengan mata. Kalau tidak bisa, baru disolatkan. Ya, pintar Bapak ya. Ya. Rukun sholat yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam tidak. Yang ketujuh Sujud Pak. sujud. Yang kedelapan ya, yang kesembilan Mina. Yang ke-10 duduk tasyahud akhir. 11 membaca tasyahud akhir. 12 membaca surah kepada Nabi Muhammad. Dan yang ke-13 salam. Salam yang pertama. Kalau salam yang kedua itu wajib atau sunnah? Sunnah Pak. Oke, kita lanjut. Baik, dalam sholat itu ada sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang sholat sunnah, ada yang tahu apa sholat sunnah? Banyak yang sholat ikhlas. Betul sekali, banyak sholat sunnah. Tapi bertanya apakah anak bapak mengerjakan sholat sunnah atau sholat yang wajib aja? Ada. Misalnya apa ya? Sunnah wajib Berarti bagi Farid tahajud tak? Tahajud Pak. Terus hal yang membatalkan dalam sholat. Hal yang membatalkan sholat itu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, banyak bergerak tanpa kebutuhan. Yang mengatakan bergerak-gerak lebih dari 3 kali, maka itu sholatnya batal. Ketiga yaitu membelakangi kiblat. 4 berhadas walaupun hadas kecil dan hadas besar. Terkena najis, terbuka aurat, mutlak. Berbicara dengan sengaja dan tertawa terpaham. Inilah yang membatalkan sholat. Silakan anak-anak lagi dulu. Kita tahu ketika melaksanakan sholat sudah ada termasuk yang mau disebutkan tadi. Maka berarti sholatnya batal. Kalau kita sudah tahu sholat kita batal, maka wajib kita kodok kembali pada sholat lagi. Baik. Selanjutnya mengenai hikmah sholat. Kalau spiritualnya hikmah dari sholat ini itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi sarana kita
bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Di Al-Fatihah aja, Al-Fatihah kan itu salah satu rukun wajib sholat ya. Artinya itu sangat luar biasa dari kalau kita pahami. Itu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tidak segala alam ini. Nah, ketika kita melaksanakan sholat dengan baik, tentu perbuatan kita juga akan menjadi baik. Sebagaimana ada ayat itu di surah Al-Ankabut. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ketika berarti kalau semua ananda sholatnya khusyuk, maka perbuatan kita juga akan jadi lebih baik. Dan nikmat sholat ini kalau di sosial itu percaya tadi membentuk akhlak yang baik. Kita bisa bersyukur, sabar, mempererat persaudaraan sama muslim, dan mencegah perbuatan keji dan munkar tadi. Oke. Jadi, adapun kesimpulan dari sholat kita, bahwa jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Karena sholat yang khusyuk akan membawa ketenangan dan keberkahan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ada yang mau bertanya? Nah, kita akhiri dengan doa. Kalau kita jelas, doanya. Amin. Doa terus menjadi Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa